Bab 346 hilang. Hou Sailei bersenandung, lalu, ditemani Simu dan dua orang lainnya, berjalan dengan angkuh ke aula utama. Penjaga muda berbaju zirah abu-abu itu melirik Simu dan dua orang lainnya, hendak mengatakan sesuatu ketika seseorang dengan lembut menariknya kembali. Mereka bertiga memasuki aula, dan pintu perlahan tertutup otomatis. "Siapa mereka berdua?" tanya penjaga muda itu saat mereka masuk. "Mereka tokoh penting dari kuil cabang di kota Changsu." Pelindung Hou bilang mereka punya berita penting untuk dilaporkan kepada kepala kuil, dan itu bukan sesuatu yang bisa kami tangani, kata penjaga lainnya. Penjaga muda itu mengangguk, diam-diam merasa lega, dan menatap penjaga lainnya dengan penuh rasa terima kasih. Jika dia bertanya sekarang, dia pasti akan dimarahi oleh pelindung Hou. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Aula itu cukup luas, dengan batu putih bertatahkan di kedua sisi dinding, memancarkan cahaya redup yang menerangi ruangan. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu, memegang kipas bulu, duduk di singgasana utama. Pria ini bermata sipit, berjanggut pendek, dan memegang kipas bulu di tangannya, membuatnya tampak seperti seorang cendekiawan. Namun, hidungnya agak pesek, dan matanya yang kecil, yang sangat tidak proporsional dengan wajahnya, merusak penampilannya secara keseluruhan. "Bawahanmu," Hou Sailei memberi salam kepada pemimpin altar. Hou Sailei membungkuk kepada pria parubaya dengan kipas bulu, dan Simu serta dua orang lainnya juga membungkuk. "Pelindung Hou, tidak perlu formalitas. Kudengar kau punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganku. Ada apa? Katakan padaku." Pria parubaya dengan kipas bulu mengangkat tangannya dan menatap Simu serta dua orang lainnya, akhirnya mendarat di Zhong Xiu, matanya sedikit berbinar. Meskipun wajah Zhong Xiu tertutup kerudung, sosoknya yang indah sudah cukup untuk memikat pria manapun. "Siapa mereka berdua?" tanyanya, matanya tak pernah lepas dari tubuh Zhong Xiu, menjelajah ke atas dan ke bawah tanpa kendali. Jakunnya bergerak dan ia menelan ludah. Zhong Xiu sangat marah, tetapi untuk saat ini ia tidak bertindak gegabah. Kedua orang ini adalah rekan seiman dari kota Changsu. Mereka bilang ada sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada pemimpin altar, kata Hou Sailei cepat. Kulit kepalanya merinding saat melihat raut wajah pria parubaya berkipas bulu. Mendengar ini, wajah pria parubaya itu berkelebat, raut terkejut terpancar di wajahnya. "Jadi, kalian rekan seiman dari kota Changsu. Ceritakan apa yang terjadi." Dengan enggan ia mengalihkan pandangannya dan menegakkan tubuhnya. "Pemimpin altar kota Changsu meminta kami untuk membawakan sesuatu untuk kalian. Silakan lihat." Simu mengeluarkan sebuah kotak giok hijau, sebening giok, seukuran telapak tangan. Kotak giok itu diukir dengan banyak ukiran indah, membuatnya tampak bukan barang biasa. Ia menyerahkannya kepada Hou Sailei. Hou Sailei menatap kotak giok di tangannya. Sekilas keraguan terpancar di matanya. Ia maju beberapa langkah dan menyerahkan kotak giok itu kepada pria parubaya berkipas bulu. Pria parubaya itu mengambil kotak giok itu, dan pada saat itu, sosok Simu melintas dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, ia muncul di atas pria parubaya berkipas bulu. Pedang hitam meteorit di tangannya berubah menjadi bayangan gelap dan menebas ke bawah. Wajah pria parubaya itu memucat. Hou Sailei berdiri di depannya, menghalangi pandangannya. Ia tidak melihat gerakan Simu dan lambat bereaksi. Namun,
Bagaimanapun juga, ia adalah penyihir tingkat bulan. Kipas bulu di tangannya bersinar dengan cahaya abu-abu dan hendak berayun. Pada saat itu, kotak giok hijau di tangannya tiba-tiba terbuka, dan beberapa rantai putih beterbangan dari kotak itu. Seolah dikendalikan oleh seseorang, rantai-rantai itu dengan cepat mengikat pria berkipas bulu itu di udara. Pria berkipas bulu itu terkejut dan tubuhnya langsung terikat seperti pangsit. Rantai putih itu menancap dalam-dalam di tubuhnya, dan kipas bulu di tangannya jatuh ke samping. Wajahnya memucat, dan ia hendak berteriak ketika sebuah pisau hitam muncul di lehernya, bilah dingin itu menekan tenggorokannya. Simo berdiri di samping pria parubaya berkipas bulu itu. Jari-jarinya membentuk beberapa bayangan dan menyentuh beberapa titik di dada pria parubaya itu. Cahaya abu-abu dari pria parubaya berkipas bulu itu tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya, seperti bola kempes, terkulai kembali ke kursinya. Pada saat ini, semburan cahaya putih memancar dari Zhong Xiu, menciptakan penghalang kedap suara berwarna putih yang menyelimuti seluruh aula. Siapa kau? Kau telah memasuki tanah suci cabang Sekte Bulan Gelap. Sekte kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ho Sailei, kau pengkhianat, kata pria parubaya berkipas bulu itu. Ho Sailei bergidik, tidak membalas tatapannya, melainkan hanya berdiri di samping. Mata Simo menjadi dingin, dan dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya hitam melesat keluar, mengenai mata kiri pria parubaya berkipas bulu itu. Kilatan darah memancar, mata kiri pria parubaya itu berdarah dan buta, dan jeritan melengking keluar darinya. Diam, ini hukumanmu karena melihat-lihat, kata Simo. Pria parubaya berkipas bulu itu gemetar dan menutup mulutnya. Satu-satunya mata kanannya yang tersisa menatap Simo dengan tatapan ketakutan. Wajah Zhong Xiu dipenuhi ekspresi rumit, campuran antara senang dan enggan, tetapi ia tetap diam. Simo meraih dada pria parubaya berkipas bulu itu dan mengangkatnya. Izinkan saya bertanya, hari ini seorang wanita bernama Zen mengirimkan konvoi perbekalan ke kota. Di mana dia sekarang? Tanya Simo dengan serius. Di gudang olah sekunder, kata pria parubaya berkipas bulu itu dengan takut-takut. Apa hubunganmu dengan wanita bernama Zen itu? Di mana dia sekarang? Tanya Simo tajam. Dia salah satu anak buah wakil ketua Sekte Liuan. Saya baru bertemu dengannya baru-baru ini, dan dia sudah lama meninggalkan lembah Yufeng, kata pria parubaya berkipas bulu itu dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar pergi, gumam Simo, mengerutkan kening. Kemudian ia mendengus dingin dan menekankan jarinya ke dada pria parubaya itu. Sebuah kekuatan totem memancar dari tubuhnya dan melilit jantungnya. Pria parubaya berkipas bulu itu memucat, jantungnya seperti dicengkeram tangan dingin, dan ia mulai bernapas. Simo melambaikan tangannya, dan rantai putih itu melepaskan pria parubaya berkipas bulu itu. Secercah kegembiraan melintas di wajahnya, dan ia meregangkan tangan dan kakinya, lalu berdiri. Namun, mana batinnya telah disegel oleh jari-jari Simo, dan jantungnya terkekang lagi, jadi ia tak berani bergerak. Bawa kami ke gudang. Jika kau tak ingin jantungmu hancur, jangan pernah berpikir untuk kabur, kata Simo. Ya, pria parubaya berkipas bulu itu mengangguk berulang kali dan berjalan ke aula utama. Mereka tiba di aula samping di belakang aula utama, dan pria parubaya berkipas bulu itu mengetuk dinding beberapa kali. Kerak, dinding itu retak,
menampakkan pintu batu setinggi 2 atau 3 meter. Cahaya hitam berputar-putar di atasnya, seperti urat nadi yang mengalir. Pria parubaya berkipas bulu mengeluarkan token hitam dan menoleh ke arah Simu. Rekan Taoisku, kau telah menyegel semua mana milikku. Aku tidak bisa menggunakan token ini untuk membuka pintu masuk, katanya. Simu mengerutkan kening. Token ini berisi esensi darah kehidupanku, dan hanya aku yang bisa menggunakannya. Pria parubaya berkipas bulu itu menambahkan dengan cepat setelah melihat ini. Simu meliriknya, lalu melambaikan tangannya, mengetuk lengan kanan pria parubaya berkipas bulu itu beberapa kali, membuka meridi. Yang tersumbat. Pria parubaya berkipas bulu itu tersenyum tipis dan mengangguk kepada Simu. Cahaya abu-abu bersinar dari tangannya, menyatu dengan token. Token itu tiba-tiba berpendar dengan cahaya abu-abu, mengembun menjadi bentuk tengkorak. Seberkas cahaya abu-abu melesat keluar dari tengkorak dan menghantam pintu batu. Urat-urat hitam di pintu batu itu berkelebat, lalu perlahan memudar, meresap ke dalamnya seperti air. Ketika jejak cahaya hitam terakhir menghilang, pintu batu itu retak dengan bunyi, klik pelan. Mata Hausailei berbinar, dan ia mendorong pintu batu itu dengan keras, yang perlahan terbuka. Rombongan itu masuk. Di balik pintu batu itu terdapat aula yang sangat besar, 4 atau 5 kali lebih besar dari aula yang baru saja mereka lihat. Atapnya menjulang tinggi, mencapai ketinggian 6 hingga 9 meter, hanya ditopang oleh beberapa pilar. Cahaya hitam redup terpancar dari dinding dan tanah, jelas terkekang oleh batasan. Selain beberapa pilar, aula itu kosong, namun tidak terasa kosong. Lantainya dipenuhi berbagai macam barang. Ada biji, kayu khusus, material monster, dan, tentu saja, beberapa batu roh. Merah, putih, kuning, dan biru, semuanya disortir dan disusun rapi. Ada juga rak-rak kayu, masing-masing berisi barang-barang yang jauh lebih berharga daripada barang-barang di lantai, herba spiritual, eliksir, dan buku-buku tebal. Mata Hausailei berbinar saat mengamati barang-barang di lantai, mulutnya hampir berair. Simu tidak melihatnya. Sebaliknya, ia mengamati ruangan, matanya tiba-tiba berbinar. Ia berseru, "Di sana!" Di satu sisi ruangan, ia melihat deretan 8 kereta awan yang mengambang. Penutup kanvas hitam telah dibuka, memperlihatkan muatan di bawahnya. Meskipun Simu bertanggung jawab untuk mengawal muatan, ia belum pernah melihat apa yang ada di dalamnya. Ia melihat bahwa kereta-kereta itu sebagian besar berisi berbagai herba dan material roh, bersama dengan beberapa material monster, yang sebagian besar adalah kulit dan tulang ular piton. Namun, selain itu, ada beberapa benda hitam seperti batu, yang dipotong dadu, masing-masing seukuran telapak tangan, seperti batu bata, tersusun rapi di atas kereta awan apung. Wajah Zhongxiu berseri-seri gembira, dan ia bergegas memeriksa setiap kereta awan apung. Apakah semuanya masih ada? Apakah ada yang hilang? Tanya Simu. Zhongxiu berhenti di samping kereta awan apung, memegang sebuah kotak kayu biasa di tangannya, yang sama sekali tidak terlihat. Tutup kotak itu telah dibuka, dan isinya kosong. Mungkinkah itu? Tanya Simu. Ya, batu bintang awalnya ditempatkan di dalamnya, dan sekarang telah diambil, kata Zhongxiu. Simu mengerutkan kening dan wajahnya muram. Ia tiba-tiba mengguncang tubuhnya, meraih pria parubaya dengan kipas bulu di sampingnya,
dan mengangkatnya. Katakan padaku, di mana barang-barang di dalamnya? Apakah kau mengambilnya? Teriak Simu dengan tegas. Rekan Taois, kau tidak bersalah. Konvoi-konvoi ini baru saja dibawa ke sini, dan aku belum sempat memeriksanya. Bagaimana mungkin mereka membawa sesuatu? Dan aku tidak akan menyadari kotak sekecil itu. Pria parubaya berkipas bulu itu berkata dengan wajah merah. Ia hampir kehilangan semua kekuatan sihirnya saat ini, dan Simu tidak menghiraukan kekangan anak buahnya. Ia merasa lehernya seperti dicekik oleh lingkaran besi dan ia hampir mati. Simu melihat bahwa pria parubaya berkipas bulu itu tampaknya tidak berbohong, jadi ia mendengus dan melemparkannya ke tanah. Dengan suara, bang, pria parubaya berkipas bulu itu jatuh di atas tumpukan batu roh, mengerang, dan berguling ke tanah. Ia perlahan bangkit, melirik Simu, bergidik, dan segera menundukkan kepalanya. Bab 347, petunjuknya terganggu. Batu bintang itu pasti telah diambil oleh wanita itu. Dia tidak hanya tahu ada batu bintang dalam kiriman ini, tetapi dia juga melihat kotak ini di antara begitu banyak barang lainnya. Aku yakin ini bukan kebetulan, kata Simu kepada Zhong Xiu. Sepertinya masalahnya ada di kamar dagang. Zhong Xiu mengangguk. Mungkinkah Xiao Wei? Tanya Simu. Zhong Xiu sedikit mengernyit, seolah ragu. Kamar dagang Tianwu? Anda dari kamar dagang Tianwu. Kami, Sekte Mingyue, tidak ada hubungannya dengan Anda dan memiliki banyak urusan bisnis dengan Anda. Beraninya Anda. Pria berkipas bulu itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berjuang untuk berdiri dan maju 2 langkah. Anda mencegat barang-barang kamar dagang, dan kami datang ke sini untuk mencari keadilan. Ada masalah apa? Tanya Simu sambil berbalik. Apa? Barang-barang ini? Sialan. Wanita itu bilang ini hanya karavan biasa. Jadi aku setuju. Pria parubaya berkipas bulu itu tertegun, lalu berkata dengan marah. Simu mencibir dan memalingkan mukanya. Saat itu, tatapan tajam terpancar di mata pria parubaya berkipas bulu itu. Bulan yang memudar bersinar di belakang kepalanya, dan cahaya kelabu yang luas tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Energi magis yang sebelumnya mereda tiba-tiba bangkit kembali di dalam dirinya. Ia mengaktifkan mantra di tangannya dan mengucapkan kata larangan. 2 rantai kelabu tiba-tiba muncul dari tanah di sekitar Simu, mengikat kakinya. Kemudian, saat pria parubaya berkipas bulu itu berkilauan dengan cahaya, serangkaian tombak kelabu muncul. Dengan satu lambaian tangannya, tombak-tombak itu berubah menjadi semburan kelabu, melesat ke arah Simu. Suara mendesis memenuhi aula. Seniormu, hati-hati. Hou Sailei, yang memperhatikan dari samping, berseru dengan cemas. Wajah Zhong Xiu juga tampak cemas, dan ia ingin membantu, tetapi ia terlambat. Segerombolan tombak abu-abu melesat ke arahnya, menusuk tubuh Simu. Tepat ketika pria parubaya berkipas bulu itu menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Simu, yang tertusuk tombak abu-abu itu, langsung hancur dan lenyap, hanya menyisakan bayangan. Gawat, teriak pria parubaya berkipas bulu itu dalam hati. Tepat saat ia hendak melakukan sesuatu, ia merasakan hawa dingin di dadanya. Simu telah muncul di belakangnya tanpa sepengetahuannya, cahaya biru berkilauan berputar-putar di sekelilingnya. Di tangannya, ia memegang bilah meteorit hitam.
Bila itu telah menembus punggung pria parubaya itu, dan sebagian bilah hitam itu, yang berlumuran darah, mengintip dari dadanya. Pria parubaya berkipas bulu itu perlahan menoleh. Matanya melotot saat ia menatap Simu, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Simu tidak berkata apa-apa, dan meninju dengan lengannya yang lain. Dengan suara embusan, pria parubaya berkipas bulu itu terlempar ke depan seperti karung robek, jatuh ke tanah. Ia tersentak beberapa kali, darah mengucur dari mulutnya, dan tak lama kemudian ia tak bernapas lagi. "Saudara Si, kau baik-baik saja?" Zhong Xiu bergegas menghampirinya saat melihat ini dan bertanya dengan sedikit khawatir. "Aku baik-baik saja, Hou Sailei, kuserahkan orang ini padamu. Sebagai penyihir tingkat bulan, kekuatan sihirnya pasti akan semakin meningkat setelah pengorbananmu." Simu melambaikan tangannya, mengambil cincin penyimpanan dari pria parubaya berkipas bulu, lalu berbalik ke Hou Sailei dan berkata, terima kasih, seniormu." Wajah Hou Sailei tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan ia bergegas ke mayat itu dan mulai bekerja. "Meskipun batu bintang telah diambil, kita akhirnya menemukan barang-barang lainnya. Mari kita cari cara untuk mengangkut barang-barang ini kembali dulu." Simu menggoyangkan lengannya, membersih. Hekan darah di pisaunya, meletakkannya kembali di punggungnya, dan berkata kepada Zhong Xiu, "Saudara Si, bagaimanapun juga ini adalah wilayah sekte bulan gelap. Aku khawatir kita tidak bisa mengangkut begitu banyak barang tanpa ada yang menyadarinya," kata Zhong Xiu. "Cukup," kata Simu sambil membalikkan tangannya. 6 atau 7 cincin penyimpanan berbagai warna muncul di tangannya. Ia melanjutkan, "Aku hanya punya sedikit instrumen penyimpanan. Pertama, masukkan barang-barang berharga dan kecil sebanyak mungkin ke dalamnya. Aku akan mengurus sisanya." Zhong Xiu mengangguk dan juga mengeluarkan 3 instrumen penyimpanan. Mereka berdua mulai bekerja, dengan hati-hati memilah barang-barang berharga dari kereta awan terapung ke dalam cincin penyimpanannya satu persatu. Setelah setengah jam, Simu menatap cincin Cian di tangannya dengan sedikit pasrah. Cincin ini milik pria parubaya dengan kipas bulu. Cincin itu hampir penuh, tetapi saat ini, 8 kereta awan terapung di depannya hanya terisi sekitar 30%. Zhong Xiu hanya punya 3 instrumen penyimpanan, kurang dari sepertiga dari yang dimiliki Simu. Melihat kereta awan terapung yang masih penuh barang, ia mengerutkan kening dan menatap Simu. "Siwer, apakah kau punya daftar barang yang diangkut kali ini?" tanya Simu. "Ya." Zhong Xiu mengangguk. "Baiklah, kita tinggalkan saja barang-barang ini di sini dulu. Kau simpan dulu kereta-kereta ini," kata Simu, sambil menurunkan muatan dari 8 kereta dan menumpuknya. Dalam perjalanan ke sana, ia belajar dari Zhong Xiu bahwa kereta awan terapung, ketika tidak dimuat, dapat disimpan secara fleksibel seperti artefak spiritual. Zhong Xiu mengangguk, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan cakram susunan Cian. Ia menggumamkan sesuatu, lalu melambaikan tangannya dan merapal beberapa mantra. Sesaat kemudian, permukaan cakram susunan Cian berkilauan dengan cahaya spiritual, rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya berdenyut, dan seberkas cahaya Cian melesat keluar, mendarat di kereta awan terapung pertama. Terselubung cahaya Cian, kereta awan terapung dengan cepat menyusut seukuran telapak tangan, dan disimpan oleh Zhong Xiu. Sementara Zhong Xiu menyimpan kereta awan terapung yang tersisa,
Simu berjalan ke rak di sisi lain ruangan. Rak itu terdiri dari 5 tingkat, diselimuti cahaya putih. Di atasnya, selusin batu roh seukuran kepalan tangan bersinar dalam berbagai warna. Dari tingkat kedua dan seterusnya, batu-batu yang lebih kecil bertumpuk. Simu mengayunkan tinjunya, diselimuti cahaya hitam yang menyilaukan dan bersisik. Tinjunya berubah menjadi bayangan gelap dan menghantam perisai putih dengan keras. Perisai itu tiba-tiba bersinar terang, secara mengejutkan mampu menahan pukulan Simu, meskipun cahayanya meredup jauh. Simu mengangkat alisnya, lengannya kabur saat ia menghantam perisai itu dengan serangkaian pukulan. Kerak! Sebuah retakan besar muncul di perisai itu sebelum hancur berkeping-keping. Simu menyebarkan cahaya hitam dari tangannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu roh merah menyala. Batu itu memancarkan cahaya merah yang pekat dan terasa panas menyengat di tangannya. Itu adalah batu roh atribut api kelas atas, setara dengan 10.000 batu roh kelas bawah. Batu-batu roh lain di rak ini juga kelas atas. Batu-batu ini saja bernilai ratusan ribu batu roh. Ditambah dengan batu-batu roh kelas menengah dari rak bawah, totalnya sekitar 2 atau 300.000 tael. Simu tanpa basa-basi mengumpulkan semua batu roh kelas atas ini. Meskipun cincin penyimpanannya sudah penuh, masih ada ruang untuk beberapa batu roh. Batu-batu roh ini kemungkinan besar merupakan akumulasi dari altar cabang ini selama bertahun-tahun. Dengan ini, ia akan memiliki dana untuk mengisi kembali barang-barang yang hilang ketika ia tiba di kota Changsu. Ia kemudian berjalan ke rak lain dan memilih beberapa barang yang berharga namun mudah dibawa. Bas. Cahaya merah darah menyebar, memancarkan suara dengungan. Simu berbalik dan melihat Hao Sai Lei duduk bersila di tanah. Di hadapannya adalah lingkaran sihir merah darah, menyelimuti mayat pria paruh baya dengan kipas bulu. Cahaya merah darah mengembang dan menyusut seolah-olah dengan kehidupan, dan tubuh pria paruh baya itu perlahan lenyap dalam cahaya, dikorbankan ke dunia lain. Cahaya abu-abu bersinar terang dari tubuh Hao Sai Lei, lalu tenggelam ke tengkoraknya seperti ikan paus yang menyerap air. Sepetak cahaya bintang abu-abu muncul di belakang kepalanya, dan 2 bintang yang sebelumnya redup bersinar terang. Hao Sai Lei menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Gelombang kekuatan magis yang kuat terpancar darinya. Ia perlahan membuka matanya, dan cahaya abu-abu itu perlahan menghilang. Seniormu tidak hanya tidak menyalahkanku atas dosa-dosaku di masa lalu, tetapi dia juga membantuku meningkatkan kekuatanku. Senior, kebaikanmu begitu besar sehingga bahkan jika aku hancur, aku tidak akan pernah bisa membalasmu. Hao Sai Lei menghempaskan diri di hadapan Simu dan memukul tanah dengan tangannya. Oke, bangun, kata Simu. Suara Hao Sai Lei tiba-tiba berhenti, senyum masam tersungging di wajahnya, dan dia perlahan berdiri. Siwer, petunjuknya sepertinya berhenti di sini. Kurasa masalah batu bintang masih ada pada wanita bernama Zen itu. Tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Simu menatap Zhong Xiu dan berkata, Kakak Si, tidak apa-apa. Karena kita berhasil mendapatkan kembali persediaan ini, hukuman atas kelalaian ini seharusnya tidak terlalu berat, kata Zhong Xiu. Simu melirik kembali ke pemandangan itu, raut wajahnya tampak merenung. Ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Sebaiknya kita pergi sesegera mungkin, kata Zhong Xiu. Simu mengangguk,
lalu menatap Housailei yang tampak bersemangat, lalu berkata, "Kau tidak perlu ikut denganku sekarang. Kita ada urusan nanti, dan tidak nyaman membawamu. Sebaiknya kau tetap di sini. Soal bagaimana caranya, kau bisa memutuskan sendiri." Petik 2. "Ya, aku tahu apa yang harus kulakukan," kata Housailei terkejut. Lalu ia langsung mengangguk. Simu tersenyum dan berjalan keluar gudang bersama Zhongxiu. Housailei melihat sekeliling dan mengikutinya. Mereka bertiga berjalan keluar dari aula samping dan sampai di pintu samping. "Kau duluan. Selain dua penjaga di luar pintu yang baru saja membawa kita ke sini, seharusnya tidak ada orang lain yang melihat kita. Aku akan mengurus akibatnya. Ini juga cara untuk membalas dendam atas mereka yang dibunuh oleh kultus bulan kegelapan." Simu berkata kepada Housailei, tetapi kalimat terakhir diucapkan kepada Zhongxiu. Zhongxiu tertegun sejenak, lalu mengangguk kecil. "Jaga dirimu, seniormu. Sampai jumpa." Housailei membungkuk kepada Simu dan yang lainnya, lalu bergegas pergi. "Siwer, jangan bergerak dulu untuk sementara waktu. Pergilah dulu selagi masih ada kekacauan, dan kita akan bertemu di pintu masuk lembah," kata Simu. "Baiklah, hati-hati," kata Zhongxiu. Simu melihat sekeliling lalu menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Ia terangkat oleh seberkas cahaya hijau dan berubah menjadi meteor hitam, terbang ke udara. Jeritan melengking bergema di lembah, membangunkan banyak orang. Detik berikutnya, sejumlah besar meteor api, meteorit, dan badai es terbang turun dari meteor hitam dan mendarat di dekat aula utama. Gemuruh. Seluruh aula utama hampir seketika diselimuti oleh berbagai cahaya magis, dan meteor api serta meteorit yang bersiul menghantam aula utama. Di tengah gemuruh yang keras, istana, yang diperkuat oleh penghalang, tak mampu menahan serangan magis yang dahsyat dan tampak runtuh. Cahaya pedang emas yang bercampur dengan cahaya magis di langit melesat jatuh dan melewati dua penjaga yang berdiri di pintu masuk aula. Sebelum kedua pria itu sempat bereaksi, kepala mereka terangkat ke langit. Tubuh tanpa kepala itu bergetar dua kali dan jatuh ke tanah, lalu terkubur oleh tumpukan batu bata dan genteng yang runtuh. Api dengan cepat menyebar, membakar seluruh aula dan beberapa bangunan di sekitarnya, membakar dengan dahsyat. Bab 348, Masalah di Lembah Yufeng. Siapa yang berani mengamuk di Lembah Netherwind? Dengan teriakan nyaring, 4 atau 5 sosok yang diselimuti cahaya abu-abu terbang keluar dari lembah, menerkam Simu di udara. Di belakang mereka, sejumlah besar murid sekte Nethermoon muncul. Dari udara, Simu mengangkat satu tangan, dan cahaya pedang emas melesat keluar. Tersapu angin, cahaya itu berubah menjadi pelangi pedang raksasa sepanjang lebih dari 3 meter, menebas ke arah sosok-sosok itu. Sosok-sosok itu ketakutan. Kekuatan pelangi pedang emas itu luar biasa, terlalu kuat untuk mereka tahan. Mereka berbalik dan melarikan diri ke segala arah. Pada saat itu, beberapa rantai energi putih melesat keluar dari posisi Simu, seolah-olah memiliki mata, terbang menuju sosok-sosok itu dan menjebak mereka. Pelangi pedang raksasa itu berputar dalam sekejap, meninggalkan jejak bayangan sebelum melewati sosok-sosok itu. Jeritan terdengar saat sosok-sosok itu disambar pelangi pedang emas. Teriakan mereka bergema di udara, dan beberapa potongan tubuh mereka jatuh dari langit.
Para murid sekte bulan gelap di bawah jatuh ke dalam keadaan ketakutan. Beberapa orang yang hendak menyerang terhenti di tempat. Mereka, yang baru saja terbang adalah beberapa penjaga dari lembah Netherwind, para kultivator alam Scientian. Mereka semua tewas dalam satu serangan. Jauh dari aula utama, sosok Hosailei, yang melesat ke kejauhan, tiba-tiba berhenti dan berbalik kembali ke aula utama. Setelah beberapa tarikan napas, ia tiba-tiba berbalik, menelusuri kembali jalannya, dan, memanfaatkan kekacauan itu, melesat ke aula yang menyala-nyala. Pada saat itu, Simo berputar dan melesat turun. Para murid sekte bulan gelap di bawah ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Namun kecepatan mereka tak tertandingi oleh Simo. Ia melambaikan tangannya, melemparkan jimat satu demi satu, berubah menjadi aliran api, bila angin, dan mantra lain yang menghujani kerumunan. Jeritan meletus. Para murid sekte bulan gelap ini hanyalah prajurit pasca kelahiran biasa atau penyihir tingkat spiritual, bahkan ada murid penyihir di antara mereka. Mereka tak mampu menahan kekuatan jimat dan mantra ini. Untuk sesaat, sekte itu menderita banyak korban, dan gelombang ratapan bergema. Simo berputar-putar di udara lagi, menghancurkan lebih dari selusin bangunan di sekitarnya. Menatap ke bawah, ia tak melihat siapapun di sana. Ia kemudian mengaktifkan jade shuttle, yang berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan lenyap di udara. Setelah beberapa saat, para murid bulan kegelapan yang tersisa mengangkat kepala mereka dengan ketakutan, menatap ke udara. Melihat sosok hitam iblis itu telah lenyap, mereka menghela napas lega. Area di sekitar aula utama hancur lebur, dengan puluhan bangunan hancur. Api terus menyebar, dan teriakan minta tolong terdengar dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi? Para murid bulan kegelapan yang tersisa bertukar kebingungan. Oh, mengapa pemimpin altar belum muncul? Apakah dia, seseorang dengan pikiran cepat memikirkan sebuah pertanyaan? Aula utama hampir runtuh seluruhnya, dilalap api merah tua. Namun pada saat itu, terdengar suara, bang, yang keras dan sebagian puing tertiup angin. Sesosok yang terhuyung-huyung muncul dari lautan api, memegang kipas bulu. Sosok itu tak lain adalah pemimpin lembah Yufeng. Pakaiannya sebagian besar robek, separuh tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat pasi. Ia tampak terluka parah. Pemimpin, murid-murid sekte bulan gelap yang tersisa bersorak kegirangan dan bergegas menghampiri. Dengan sang pemimpin yang masih hidup di tengah bencana yang tiba-tiba, mereka akhirnya memiliki keberanian dan tidak kehilangan arah. Pria parubaya dengan kipas bulu itu terhuyung dan buru-buru meraih batu di dekatnya dan duduk di atasnya. Pemimpin, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Seorang murid sekte bulan gelap yang bertubuh ramping bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, saya baru saja bertarung sengit dengan penyusup di aula. Sayangnya, dia menyergap saya terlebih dahulu, yang merusak vitalitas saya. Tapi saya bertarung keras dan melukainya, kata pria parubaya dengan kipas bulu itu dengan terengah-engah. Pria ramping itu menghela napas lega, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak heran aura pemimpin altar telah melemah drastis. Aku akan beristirahat sejenak di sini, memulihkan luka-lukaku. Kau pergi dan kumpulkan korban di lembah, terutama para penjaga bawaan dan penjaga tingkat bintang. Kau harus menyelidikinya dengan saksama, kata pria parubaya berkipas bulu kepada pria ramping itu. Ya,
Pria itu segera setuju. Aula utama telah hancur, dan penghalang di aula tambahan dan gudang juga telah runtuh. Kau akan memimpin pasukanmu untuk menjaga posisi-posisi itu, dan menginventarisasi serta memuat berbagai persediaan di gudang. Meninggalkan barang-barang ini di sana tidak lagi aman. Aku akan melaporkannya ke sekte dan memindahkannya ke altar cabang lain untuk diamankan. Pria parubaya berkipas bulu merenung sejenak, lalu berkata kepada murid sekte bulan gelap lainnya yang berada di puncak alam yang diperoleh. Ini, altar master, ini mungkin tidak pantas, ya. Pria itu tertegun. Kau berani mempertanyakan perintahku. Pria parubaya berkipas bulu memelototinya. Aku tidak berani. Pria itu segera setuju dan pergi bersama anak buahnya. Pria parubaya berkipas bulu itu menatap mereka, lalu mengalihkan pandangannya dan menghela napas panjang. Tuan, dengan situasi seserius ini yang terjadi di lembah Yufeng, haruskah kita memberitahu wakil Tuan untuk kembali? Seseorang di dekatnya menyarankan, saya baru saja mengirim pesan kepadanya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kata pria parubaya berkipas bulu itu sambil melambaikan tangannya. Pria yang berbicara itu mengangguk dan bergegas pergi untuk memadamkan api yang berkobar. Pria parubaya berkipas bulu itu perlahan berdiri, matanya memantulkan api di sekitarnya, cahaya di pupilnya berkedip-kedip. Di luar lembah Yufeng, seberkas cahaya cian melesat keluar, berhenti sebentar di pintu masuk lembah sebelum membubung ke udara, terbang ke barat, dan dengan cepat menghilang di udara. Di suatu tempat dalam kabut kelabu alam mayat hidup, sebuah gunung kelabu raksasa berdiri. Puncaknya menjulang lurus ke langit seperti mata pedang, dindingnya sehalus cermin, memantulkan bulan darah di langit dan memancarkan cahaya aneh. Dari tengah gunung, gunung itu diselimuti awan abu-abu kehitaman, sesekali diselingi kilatan petir. Di bawah puncaknya, lautan yang bergelora, gelombang air semerah darah menghantam kaki gunung, bergemuruh dengan suara berbenturan. Pada saat itu, sesosok abu-abu raksasa membubung dari bawah puncak, berpegangan erat pada puncak yang seperti bilah pedang sebelum melesat ke angkasa. Sosok abu-abu itu adalah seekor burung tulang raksasa, tubuhnya sepanjang beberapa puluh kaki. Urat-urat merah samar-samar terlihat di tulangnya, cairan merah darah mengalir di dalamnya. Cahaya merah yang berdenyut-berdenyut di dadanya, dan bulu-bulu abu-abu kehitaman tumbuh dari sayapnya yang lebar. Kepala burung itu berbentuk segitiga, dimahkotai oleh tanduk sepanjang beberapa kaki yang memancarkan cahaya merah menyilaukan, membuatnya tampak seperti mahkota merah tua. Di mulutnya yang melengkung seperti elang, ia memegang tulang abu-abu yang tampaknya merupakan tulang kaki biasa. Burung tulang itu memancarkan aura yang sangat kuat, tetapi pada saat ini, kilatan kepanikan melintas di matanya. Ia sesekali menoleh ke belakang, sayapnya mengepak dengan kencang dan terus-menerus, tubuhnya yang besar berputar ke atas, menempel di gunung. Pada saat ini, setitik cahaya putih melesat keluar dari bawah gunung, juga dengan kecepatan yang sangat tinggi, perlahan-lahan menyusul burung tulang abu-abu itu. Sebuah kerangka putih samar terlihat di dalam cahaya putih, memegang tongkat pendek berwarna hitam. Kerangka putih itu mengayunkan tongkatnya, dan sebuah bayangan hitam sepanjang beberapa puluh kaki muncul dari udara tipis, menghantam burung tulang abu-abu itu dengan kekuatan gelombang yang dahsyat. Burung tulang abu-abu itu tampak mengantisipasi apa yang akan terjadi saat kerangka putih itu mengayunkan tongkatnya.
Ia melebarkan sayapnya dan berbelok tajam ke samping. Gemuruh. Bayangan hitam itu menyerempet tubuh burung itu dan menghantam dinding gunung, menyebabkan lapisan batu yang besar runtuh, menciptakan retakan yang sangat besar di dinding. Burung tulang abu-abu itu mengangkat kepalanya, mencengkeram tulang abu-abu itu dengan erat di mulutnya. Sayapnya mengepak terus-menerus, kecepatannya meningkat drastis, seperti awan kelabu, yang dengan cepat melayang ke kejauhan. Melihat tindakan burung tulang abu-abu itu, mata Yan Luo berbinar marah. Ia merentangkan tangannya dan mengeluarkan suara siulan, lalu membentangkan sepasang sayap tulang putih dari belakang, seketika sedikit meningkatkan kecepatannya saat ia mengejar burung tulang abu-abu itu. Kedua belah pihak bergerak secepat kilat, satu di depan dan satu di belakang, menembus langit. Di tengah pusaran asap kelabu, mereka dengan cepat menghilang di kejauhan. Setengah bulan kemudian, di tepi hutan hijau yang tenang. Hutan itu lebat dengan pepohonan tua, ditumbuhi tanaman merambat dan ditumbuhi dedaunan lebat. Pepohonannya sangat besar, menjulang tinggi, cabang dan daunnya menghalangi sinar matahari. Pada saat itu, seberkas cahaya biru melesat keluar dari hutan, memecah ketenangan. Diselimuti cahaya biru, sebuah kereta perang hijau dengan satu sayap hijau di setiap sisinya, itu adalah kereta perang bersayap hijau milik Ling Tu. Di atasnya duduk dua orang, Simu dan Zhong Xiu. Akhirnya keluar. Caier, yang bertengger di bahu Simu, mendesah panjang. Hutan di belakang mereka dikenal oleh orang-orang barbar sebagai hutan bisikan. Hutan itu dihuni oleh spesies pohon aneh yang mengeluarkan suara mirip bisikan manusia, membingungkan indera arah. Mereka yang kesadaran spiritualnya lemah dapat dengan mudah terjebak, terperangkap dalam lingkaran tak berujung di dalam hutan. Kultivasi Simu dan Zhong Xiu sudah sangat hebat, dan kultivasi seni bela diri gabungan mereka memberi mereka kesadaran spiritual yang jauh lebih unggul daripada orang biasa. Namun, faktor krusialnya adalah efek kumulatif dari suara-suara yang dipancarkan oleh pohon-pohon aneh ini, yang menyebabkan seluruh hutan mengeluarkan suara rendah dan bergumam secara bersamaan. Bahkan membuat Simu dan Zhong Xiu sangat terganggu. Lebih lanjut, hutan itu dipenuhi oleh berbagai monster dan serangga beracun, yang sebagian besar adalah monster terbang. Perjalanan mereka melalui hutan penuh dengan benturan dan memar, dan membutuhkan usaha yang cukup besar. Namun, Simu dan Zhong Xiu menikmati perjalanan bersama ini, merasa cukup menyenangkan. Melewati titik ini, tujuan mereka, kota Changsu, tidak jauh lagi. Di balik hutan berbisik terbentang dataran datar, dengan hamparan putih samar menjulang di ujung pandangan mereka. Saat mobil terbang itu mendekat, Simu menyadari bahwa dinding putih itu sebenarnya adalah dinding kota yang berkesinambungan. Dinding-dinding ini tingginya puluhan kaki, seputih giok murni, tampak tanpa noda. Di dalam kota, bangunan-bangunan besar menjulang dari tanah, juga didominasi warna putih. Wow, kota yang sangat besar, seru Caier. Saudara Si, ini kota Changsu, kata Zhong Xiu sambil tersenyum. Simu mendongak, raut wajahnya terkejut. Sejak memasuki benua Xie, Simu telah melihat banyak kota barbar yang eksotis, semuanya cukup besar. Namun, setiap kota yang pernah dilihatnya sebelumnya terlalu kecil dan bobrok. Bab 349, Tur Malam Changsu. Kota di hadapannya begitu luas. Bahkan dari udara,
Simu tak bisa melihat ujungnya. Pemandangan ini baru ia alami saat pertama kali melihat kota Tianyu. Dari kejauhan, kota itu dipenuhi gedung-gedung menjulang tinggi dengan beragam gaya, berderet rapat dan berjajar. Di antara gedung-gedung itu terbentang jalan-jalan lebar, bersih, dan rapi, dengan banyak orang berlalu lalang bak ikan di sungai, menciptakan suasana yang ramai. Terlebih lagi, kota itu dihiasi banyak sungai, airnya berkilauan jernih. Perahu-perahu kecil dan kapal kargo syarat muatan berbagai barang berlayar melewatinya, menambah kesibukan kota. Kota Changsu ini sungguh salah satu kota besar di benua Xie. Kota ini sungguh makmur dan sesuai dengan reputasinya. Mungkin setara dengan kota Tianyu, Simu menarik napas dalam-dalam, menghapus keterkejutan di wajahnya. Tentu saja, letaknya di wilayah timur benua Xie yang strategis, menawarkan transportasi yang sangat baik. Kalau tidak, Kamar Dagang tidak akan mendirikan kantor pusatnya di sini, kata Zhong Xiu. Tempat ini memang luar biasa, kata Simu. Zhong Xiu sudah memberitahunya dalam perjalanan ke sini bahwa kantor pusat Kamar Dagang Tianwu terletak di sana. Ngomong-ngomong, kota ini diperintah oleh suku Elang Ilahi, salah satu dari 10 suku barbar besar. Ada zona larangan terbang di atas kota. Bagaimana kalau kita mendarat di sini? Saran Zhong Xiu. Simu mengangguk dan menepuk mobil terbang Ciannya, membuatnya mendarat di lembah terdekat. Keduanya kemudian berjalan menuju gerbang timur kota Changsu. Ada 6 pintu masuk ke gerbang timur kota Changsu, masing-masing dengan barisan orang yang menunggu untuk masuk. Simu dan Zhong Xiu berjalan di belakang barisan orang dan menuju gerbang. Chaier dengan bersemangat bertengger di bahu Simu, melihat sekeliling. Setelah diperingatkan oleh Simu, ia tetap relatif tenang, tampak cukup patuh. Tak lama kemudian, ia tertarik pada 2 patung batu hitam besar yang berdiri di kedua sisi gerbang timur. Kedua patung itu, masing-masing setinggi 100 kaki, tampak hidup. Meskipun tak bernyawa, keduanya memancarkan aura mengerikan, seperti 2 prajurit yang menjaga kota, mengawasi kerumunan orang yang mencoba masuk. Patung di sebelah kiri menggambarkan seorang pria barbar dengan tubuh bagian atas telanjang, bulu-bulu menghiasi kepalanya. Ia memiliki wajah yang tampan dan tubuh berotot, menghunus tombak. Patung di sebelah kanan menggambarkan seorang pria bersayap di punggungnya, memegang busur panjang. Wajahnya heroik, matanya tajam, seolah memancarkan cahaya ilahi. Siapakah kedua orang ini? Mereka terlihat sangat tampan dan mengesankan, tanya Chaier. Mereka adalah 2 prajurit paling terkenal dari suku Elang Ilahi selama perang besar antara iblis dan bangsa barbar ribuan tahun yang lalu di benua Xie. Berbicara tentang suku Elang Ilahi, baik pria maupun wanita memiliki kesamaan karakteristik, kecantikan yang luar biasa. Para wanita dari suku Elang Ilahi sangat diminati oleh pria dari suku barbar lainnya. Konon, banyak pemimpin suku yang lebih kecil akan bangga menikahi wanita Elang Ilahi, jelas Zhong Xiu. Saudari Zhong, itu berarti akan ada banyak wanita cantik di kota ini. Hebat, situ, mungkin. Aduh, sakit sekali. Mata Chaier berbinar, dan ia hendak mengungkapkan perasaannya. Tetapi Simu menjentikkan kepalanya dengan jari, memaksanya menelan sisa kata-katanya. Jaga sikapmu dan jangan membuat masalah saat kau masuk, kata Simu, berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada Zhong Xiu, tetapi ia menyadari bahwa alis Zhong Xiu sedikit berkerut,
dan raut khawatir muncul di wajahnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia berkata, "Siwer, apakah kau masih mengkhawatirkan hal ini?" "Kakashi, aku baik-baik saja. Bahkan, jika bukan karenamu, Siwer pasti sudah melakukan kejahatan yang lebih besar kali ini, dan aku khawatir itu akan sangat merusak reputasi kamar dagang." Zhong Xiu tersenyum pada Simu, tetapi sedikit kegelisahan masih terpancar di mata indahnya. "Kau masih mengkhawatirkan batu bintang yang hilang. Jangan khawatir, aku punya solusi untuk masalah ini. Serahkan saja padaku," kata Simu. "Kakashi, apakah kau punya cara untuk menemukan keberadaan wanita Zen itu?" tanya Zhong Xiu terkejut. Simu mendekatkan diri ke telinga Zhong Xiu dan berbisik. Zhong Xiu merasakan napas Simu dan wajahnya sedikit memerah, tetapi saat mendengar kata-kata Simu, wajahnya perlahan menunjukkan ekspresi konsentrasi dan keterkejutan yang semakin menjadi. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Ia sedikit mengernyit mendengar kata terakhir. "Lakukan saja apa yang kukatakan. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini sebelum batas waktumu." Simu berkata dengan santai, sambil mengeluarkan topi bambu dan mengenakannya di kepalanya. "Baiklah, mari kita lakukan apa yang kau katakan, saudara Si." Mata Zhong Xiu berbinar, dan ia juga mengambil kerudung dan melilitkannya di wajahnya. Meskipun mereka telah memahami situasi kota dari atas, ketika keduanya memasuki kota dan mengamatinya dengan saksama, mereka menemukan bahwa bangunan-bangunan barbar di kota itu kurang lebih bercampur dengan beberapa karakteristik arsitektur manusia. Di antara bangunan-bangunan batu megah itu terdapat paviliun dan menara, yang jelas-jelas meniru arsitektur manusia. Sekilas, keduanya tampak tidak serasi, tetapi jika diamati lebih dekat, terungkaplah perpaduan unik dari kedua gaya arsitektur tersebut, menciptakan estetika yang unik. Meskipun hari sudah hampir senja, jalanan masih ramai dengan aktivitas, seolah-olah berdesakan. Karena ini adalah kota suku Elang Ilahi, orang-orang barbar yang hadir tentu saja sebagian besar adalah mereka yang mengenakan bulu. Kebanyakan dari mereka adalah anggota suku biasa dengan satu bulu, dengan sesekali prajurit yang mengenakan 2 atau 3 bulu. Namun, tidak ada anggota suku berpangkat tinggi yang mengenakan 4 bulu atau lebih. Hal ini tidak mengherankan, karena Zhong Xiu telah menggambarkan mereka yang memiliki 4 bulu sebagai sosok yang memegang posisi penting dalam suku tersebut. Seperti yang telah diprediksi Zhong Xiu, para elang ilahi, baik pria maupun wanita, sangat cantik, menonjol di antara para barbar bertubuh besar lainnya. Dibandingkan dengan wanita barbar pada umumnya, para wanita dari suku Elang Ilahi ini jauh lebih mungil dan ramping, dan pakaian mereka cukup bergaya manusia, dengan rok selutut dan kemeja kasa berlengan lebar hingga ke lantai. Bahu mereka yang seputih salju terlihat samar-samar, dan setiap kali mereka muncul, mereka menarik banyak perhatian. Mata Cayer sesekali melirik para wanita dari suku Elang Ilahi ini. Matanya melebar dan berceloteh. "Saudari Zhong, kau benar. Apalagi jika dipadukan dengan kostum manusia ini, wow, mereka sangat cantik," kata Cayer sambil mengepakkan sayapnya. "Jujur saja, kau hanya tahu cara menatap perempuan." Zhong Xiu disela oleh Simu sebelum ia sempat menjawab. "Hei, situ, apa yang kau bicarakan tentangku? Kami, suku burung beo, adalah ras yang murni dan mulia.
Apa yang disebut kecintaan akan keindahan dimiliki oleh semua burung. Chair langsung merasa tidak senang dan membantah. Kudengar orang-orang suku Elang Ilahi suka berburu burung saat pergi berburu. Kalau kau terus menatap orang lain dan membuat mereka merindukanmu, aku tidak akan peduli padamu, kata Simu. Chair telah mengikuti Simu begitu lama, dan meskipun ia tahu bahwa Simu sengaja mencoba menakut-nakutinya, ia pada dasarnya pemalu dan masih menggigil. Akhirnya ia mengalihkan pandangannya yang berkeliaran untuk sementara, tetapi ia bergumam dengan suara rendah. Zhong Xiu memperhatikan pria dan burung itu bertengkar sambil tersenyum. Sepanjang jalan, candaan Chair yang sekali menambah keceriaan. Jika saudari Zhong bisa mengenakan pakaian mereka, ia pasti akan menjadi wanita tercantik nomor 1 di kota ini, melampaui para wanita cantik dari suku Elang Ilahi. Tidakkah kau pikir begitu, Situ? Chair tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata. Wajah cantik Zhong Xiu sedikit memerah mendengarnya, tetapi Simu hanya mengulurkan tangan dan menamparkan Chair, sambil memarahinya. Masih saja bertingkah baik. Tak lama kemudian, malam tiba. Lampu-lampu mulai menyala, dan banyak bangunan di kota menyala dalam berbagai warna, dan jalanan ramai dengan orang-orang. Kakak Si, hari sudah mulai malam. Bagaimana kalau kita cari penginapan dulu? Tanya Zhong Xiu. Pemandangan malam di sini indah. Ayo kita jalan-jalan sebentar, dan tidak perlu terburu-buru mencari penginapan nanti. Tapi hati-hati jangan sampai dikenali, kata Simu. Zhong Xiu mengangguk, mengeluarkan gaun abu-abu, dan memakaikannya pada Chair. Dengan cadar di wajahnya, orang luar tidak akan pernah mengenalinya. Siwer, sepertinya kau tahu banyak tentang kota Changsu dan suku Elang Ilahi. Sudah berapa kali kau ke sini? Tanya Simu. Saya pernah ke sini sekali, saat pertama kali tiba di benua Xie. Yang saya tahu sebenarnya adalah apa yang saya dengar dari rekan-rekan saya di kamar dagang, kata Zhong Xiu. Ngomong-ngomong, di mana kantor pusat kamar dagang? Tanya Simu. Kota Changsu terbagi menjadi beberapa distrik, dari distrik 1 hingga distrik 20, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri. Kamar dagang Tianwu berkantor pusat di distrik 2, dan saat ini kami berada di distrik 15. Ada banyak toko dan pedagang kecil di sini, dan pasar malamnya juga sangat terkenal, kata Zhong Xiu. Simu mengangguk dan melihat sekeliling. Seperti yang diduga, toko-toko yang berjejer di jalan itu kecil, dengan sesekali pedagang kaki lima. Para pedagang ini menjual berbagai macam barang, mulai dari pakaian dan topi barbar biasa hingga senjata, peralatan sihir, dan ramuan, semuanya, meskipun kualitasnya bervariasi. Saat keduanya melewati kios seorang barbar tua, Zhong Xiu tiba-tiba tertarik pada cahaya redup dan berhenti di tengah jalan. Cahaya itu berasal dari sepasang gelang cian yang tergeletak di sisi sebuah kios. Meskipun agak usang, gelang-gelang itu masih berkilau dengan kilau kuno, membuatnya sangat mencolok di malam hari. Zhong Xiu tampak tertarik pada gelang-gelang itu dan mengambilnya, mengamatinya dari satu sisi ke sisi lain. Zhong Xiu telah tinggal di sekte Miaoyin sejak kecil, dan selain berkultivasi, ia tidak pernah terlalu memperhatikan pakaiannya. Namun, entah mengapa, ia merasa gelang ini begitu indah sehingga ia tidak bisa melepaskannya. Seleramu bagus, Nona muda. Gelang ini diukir dari batu giok zamrud yang belum dipoles, dibuat dengan sangat indah. Ini barang langka.
Melihat ke seluruh kota Changsu, hanya aku yang menjualnya. Seru pemilik kios tua itu. Berapa harganya? Tanya Simu terus terang. Hanya 100 batu roh. Pria tua itu, setelah mengukur keduanya, menyebutkan harganya. Mahal sekali. Zhong Xiu mengerutkan kening, hendak meletakkan gelang itu. Aku menginginkannya. Bungkuskan untukku. Saat itu, Simu mengeluarkan sebuah batu roh kelas menengah dari cincin Chen Miao-nya dan menyerahkannya kepada pria tua itu. Oke, pria tua itu tersenyum lebar, menerimanya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak giok yang sangat indah, memasukkan gelang itu ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Simu. Zhong Xiu memperhatikan perilaku Simu dan ingin membujuknya, tetapi ketika kata-kata itu terucap, ia bingung harus mulai dari mana. Ia berdiri terpaku di tempat. Siwer, kemarilah, aku akan memakaikannya padamu. Simu mengambil kotak itu dan mengeluarkan gelang giok. Ia memegang pergelangan tangan giok putih Zhong Xiu dengan satu tangan dan dengan lembut memakaikan gelang giok itu dengan tangan lainnya. Warna biru dan putih saling melengkapi, dan tampak sangat indah. Sebenarnya, gelang ini bukanlah senjata ajaib atau giok yang sangat bagus. Gelang ini hanyalah giok biasa yang belum dipoles dengan pengerjaan yang layak. Jelas harganya tidak terlalu mahal, tetapi dengan kekayaan Simu saat ini, ia tentu saja tidak peduli dengan batu-batu spiritual ini. Ia hanya peduli apakah Zhong Xiu menyukainya. Bab 350, menyalahkan. Mulai sekarang, aku hanya akan memakai gelang ini. Zhong Xiu baru tersadar ketika melihat gelang lain di tangannya. Ia berkata pelan, raut wajahnya agak serius. Bocah bodoh, benda ini tidak berharga, ini hanya perhiasan kecil. Aku akan memberikannya padamu ketika aku menemukan gelang spiritual yang benar-benar berharga. Simu tersenyum, menarik Zhong Xiu dan mereka melanjutkan perjalanan. Zhong Xiu menatap profil Simu, mengelus lembut gelang giok di tangannya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi matanya dipenuhi kesungguhan, seolah gelang di tangannya adalah harta karun. Cair sudah terbang untuk ikut bersenang-senang, jadi keduanya mengabaikannya dan melanjutkan jalan-jalan. Malam itu, mereka menemukan sebuah penginapan terpencil untuk menginap. Siwer, sesuai rencana, kita akan mulai besok dan diam-diam mengumpulkan semua barang yang hilang. Tapi kulihat ada banyak barang di daftarmu. Haruskah kita mengumpulkan semuanya di kota Changsu? Kata Simu, kota Changsu adalah kota yang besar. Selama kita punya batu roh, seharusnya tidak masalah. Mungkin hanya butuh sedikit usaha, kata Zhong Xiu. Oke, batu roh tidak masalah. Besok, kita akan berpisah, kata Simu. Keesokan harinya, Simu bangun pagi-pagi sekali dan bertanya kepada pelayan apakah ada gudang yang cocok di dekat sini. Lagi pula, muatan sebanyak itu pasti membutuhkan banyak ruang. Kebetulan, jalan itu di distrik 15 dulunya merupakan lumbung padi, tetapi lumbung itu kemudian dipindahkan, meninggalkan banyak gudang kosong. Kemudian, beberapa orang barbar yang tinggal di sana melihat keuntungan dari hal ini dan membeli gudang-gudang ini, lalu menyewakannya kepada mereka yang membutuhkan dengan harga terjangkau. Seiring waktu, beberapa gudang ini menjadi tempat tinggal sementara, dengan banyak warga sipil barbar miskin yang menyewanya, dan area itu perlahan-lahan menjadi cukup luas. Mengenai apakah ada gudang kosong, pelayan itu tidak tahu. Setelah mendengar ini,
Simu memasukkan sebuah batu roh ke dalam saku pelayan dan segera pergi untuk menyelidiki. Untungnya, setelah beberapa penyelidikan, ia menemukan beberapa gudang tak terpakai di jalan itu. Meskipun agak kumuh, gudang-gudang itu cukup luas untuk menyimpan barang-barang. Tak lama kemudian, ia menyewa sebuah gudang sederhana dengan harga murah dan membeli beberapa set penghalang magis di kota, lalu memasangnya di sekitar gudang. Selama beberapa hari berikutnya, Simu sepenuhnya berfokus pada pengadaan barang. Kota Changsu merupakan rumah bagi banyak toko material spiritual, tetapi barang-barang di dalam gerobak-gerobak ini tidak semuanya biasa, terutama yang dititipkan oleh Yukan kepada penguasa kota Changsu. Beberapa material spiritual, seperti kulit binatang iblis tingkat tinggi dan inti iblis, tidak mudah ditemukan di toko-toko biasa. Simu menghabiskan 2 hari penuh menjelajahi kota sebelum akhirnya mendapatkan sebagian besar barang, tetapi beberapa barang masih tersisa, terutama jenis batu hitam tertentu, yang sangat sulit ditemukan. Menurut Zhong Xiu, batu hitam ini, yang disebut batu tinta, berasal dari sebuah tambang di dekat kota Rikang. Batu ini memiliki konduktivitas termal yang sangat baik, menjadikannya material yang sangat baik untuk konstruksi kotak api. Namun, material ini sangat langka. Sebuah tambang batu tinta kecil di dekat kota Rikang kebetulan memiliki persediaan batu tinta, dan butuh puluhan tahun untuk memproduksi batu tinta sebanyak ini. Simu tidak khawatir. Mereka berdua telah mengenal beberapa toko material spiritual besar di kota itu. Bahkan jika beberapa barang sementara kehabisan stok, para pemilik toko yang memiliki koneksi baik ini dapat dengan mudah menemukannya dalam beberapa hari jika mereka memiliki batu spiritual. Terlebih lagi, pembelian Simu baru-baru ini telah membuat para pemilik toko ini menganggapnya sebagai pendukung finansial, dan mereka ingin sekali memenangkan hatinya, apalagi menyinggungnya. Benar saja, 3 hari kemudian, Simu akhirnya menemukan sumber dan membeli batu tinta dalam jumlah besar, akhirnya menyelesaikan 8 gerobak penuh. Satu-satunya barang yang tersisa adalah batu bintang. Simu sibuk bepergian, dan Zhong Xiu, dengan dalih tidak mengungkapkan identitasnya, telah dititipkan untuk menjaga barang-barang tersebut. Pagi itu, di gudang jalan itu, 8 truk awan terapung diparkir berdampingan, ditumpuk rapi dengan barang-barang, persis seperti saat mereka dikirim keluar dari kota Rikang. Baiklah, semuanya sudah siap. Langkah pertama rencana ini berjalan lancar, kata Simu. Saudara Si, terima kasih. Anda telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini, kata Zhong Xiu penuh terima kasih, merasa sedikit lega saat memandangi truk-truk yang penuh muatan. Anda sopan, tinggalkan barang-barang ini di sini. Ayo kita pergi ke kamar dagang Tianwu, kata Simu. Zhong Xiu mengangguk. Mereka berdua meninggalkan gudang. Simu menggumamkan sesuatu, lalu melambaikan tangannya, memancarkan seberkas cahaya hitam. Kilatan cahaya hitam menyinari dinding gudang, dan pintu-pintu tertutup secara otomatis. Dengan Zhong Xiu memimpin jalan, keduanya segera tiba di paviliun Hanyuan, kantor pusat kamar dagang Tianwu. Simu terkejut karena paviliun Hanyuan tidak terlalu besar, juga tidak semewah yang dibayangkannya. Sebaliknya, paviliun Hanyuan tampak sederhana dan tertutup. Namun, lokasinya merupakan salah satu lokasi paling utama di kota ini, tempat yang wajib dikunjungi bagi para pelancong yang bepergian dari utara ke selatan. Paviliun Hanyuan berkilauan diterpa cahaya pagi.
8 pilar kayu hitam legam, masing-masing berdiameter sekitar 3 meter, berjajar di pintu masuk, kilau gelap dan tembus pandang yang membangkitkan rasa tenang dan stabil. Di atas gerbang, plakat emas bertuliskan, Kamar Dagang Tianwu, dengan huruf tebal dan kuat, sentuhan energi spiritual yang terpancar di antara baris-barisnya, memberikannya kehadiran yang sungguh luar biasa. Zhong Xiu, kini tanpa kerudung, mengenakan gaun hijau, kecantikannya memikat, bak bidadari. Berdiri di hadapan paviliun Hanyuan yang ramai, ia menarik perhatian banyak orang yang lewat. Di belakangnya, Si Mu, kepalanya terbungkus turban abu-abu, hanya memperlihatkan separuh wajahnya, mengenakan pakaian linen kasar, tampak seperti seorang pelayan. Saat itu, seorang pemuda tampan berpakaian brokat muncul dari toko. Melihat kehadiran Zhong Xiu yang luar biasa, ia tertegun. Simu mengerutkan kening dan terbatuk. Pemuda itu akhirnya tersadar dan membungkuk kepada Zhong Xiu, berkata, "Kalian berdua, apa ini?" Zhong Xiu tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan sebuah token ungu. "Jadi, tetua Zhong lah yang telah tiba. Saya akan pergi dan memberi tahu mereka." Pemuda itu melirik token ungu itu, terkejut. Terlepas dari rasa canggungnya, ia mengambilnya dan bergegas ke ruang dalam. Sesaat kemudian, pemuda itu muncul, mengembalikan token ungu itu kepada Zhong Xiu, dan berkata dengan hormat, "Jadi, tetua Zhong lah yang telah tiba. Silakan masuk." Zhong Xiu mengangguk dan menuntun Simu masuk ke dalam gedung. Seperti dugaan Simu, bagian dalam paviliun Hanyuan menyimpan dunia yang unik dan terpencil. Memisahkan toko dan rumah-rumah adalah koridor taman, dengan jalan setapak yang berkelok-kelok, jembatan yang mengalir, dan aroma bunga. Dipandu oleh pemuda itu, keduanya menyusuri koridor menuju sebuah kompleks bangunan, berhenti di depan sebuah ruangan. "Wakil Presiden Wang, tetua Zhong telah tiba," kata pemuda itu. "Masuk," sebuah suara memanggil, dan pintu terbuka. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat dan rambut agak beruban di pelipisnya duduk di kursi utama di depan. Pria ini, Denga. Alis tajam mencapai pelipisnya, hidung mancung, dan mulut persegi, memancarkan aura yang mengesankan. Di sebelah kirinya duduk seorang wanita berdandan tebal dengan tubuh yang menggairahkan. Matanya yang berbentuk almond melirik Zhong Xiu dan Simu. "Saya Wang Ruikun, wakil presiden Kamar Dagang. Karena presiden sedang pergi, saya untuk sementara bertindak sebagai agen tunggal. Apakah Anda penatua Zhong dari kota Rikang?" Wang Ruikun berkata perlahan, tatapannya tajam menusuk Zhong Xiu. "Memang?" Zhong Xiu menyapa wakil presiden Wang, kata Zhong Xiu sambil membungkuk. "Saya sudah lama mendengar bahwa penatua Zhong masih muda dan menjanjikan, seorang pria dengan bakat luar biasa. Dia telah mencapai beberapa prestasi besar sejak bergabung dengan Kamar Dagang. Melihat adalah benar-benar percaya." Wang Ruikun berdiri dan membungkuk. "Wakil Presiden Wang, Anda sangat baik," kata Zhong Xiu sambil mengangguk kecil. Wang Ruikun melirik Simu, yang berdiri di belakang Zhong Xiu. Tanpa berlama-lama, ia meminta Zhong Xiu duduk di sebelah kanannya, lalu, mengganti topik, langsung ke intinya. "Saya baru saja memeriksa berkas-berkas Kamar Dagang. Tetua Zhong sedang dalam misi mengawal perbekalan dari kota Rikang. Apakah perjalanannya lancar?" tanya Wang Ruikun. "Perjalanannya agak bergejolak,
Tapi akhirnya kita sampai di kota Changsu, kata Zhong Xiu. Bagus. Ngomong-ngomong, kamar dagang akhir-akhir ini cukup bermasalah. Beberapa barang yang kita kawal telah dibajak oleh pihak tak dikenal. Saya khawatir tetua Zhong juga akan menghadapi masalah, tapi untungnya, dia memenuhi harapan saya, kata Wang Ruikun dengan sedikit emosi. Zhong Xiu menundukkan kepala dan tidak menjawab. Saya ingin tahu di mana barang-barangnya sekarang. Apakah Anda sudah mengatur serah terima lanjutan? Tanya Wang Ruikun lagi. Wakil Presiden Wang, sejujurnya, Zhong Xiu juga bertemu perampok saat melewati pegunungan Heming. Zhong Xiu terdiam sejenak, lalu berbicara perlahan. Oh, Wang Ruikun sedikit terkejut. Penatua Zhong juga bertemu perampok. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Seorang wanita menawan di sampingnya tiba-tiba menyela. Zhong Xiu sudah menyatakan bahwa pengangkutan ini tidak aman. Hampir semua orang yang direkrut di kota Rikang, bersama puluhan penjaga dari kamar dagang, tewas. Aku sungguh beruntung bisa sampai di sini hidup-hidup. Zhong Xiu, tanpa memandang wanita yang memikat itu, berbicara kepada Wang Ruikun. Apa? Semua orang mati. Di mana kargonya? Tanya wanita itu, agak kesal. Penatua Zhao, tolong dengarkan Penatua Zhong, kata Wang Ruikun. Wanita itu, jelas tidak yakin, mengerutkan bibirnya, dan tetap diam. Wakil Presiden, seluruh kiriman telah dirampok, kata Zhong Xiu setelah berpikir sejenak. Apa, pengangkutan ini kehilangan orang dan kargo, dan kau masih berani berdiri di sini? Tanya wanita itu, suaranya meninggi. Penatua Zhao, tolong bersikap kasar, kata Wang Ruikun dengan serius. Paman, Penatua Zhong ini, kata wanita itu dengan cemas. Penatua Zhong, apakah kargo itu benar-benar dirampok? Ceritakan secara detail apa yang terjadi, sela Wang Ruikun. Zhong Xiu mengangguk pelan dan menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya di sepanjang perjalanan. Tentu saja, ia menghilangkan tuduhan kolusi antara kultus bulan gelap dan suku bangau bersayap. Ia tidak bisa memberikan bukti, dan jika ia mengungkapkan semuanya sekarang, pihak lain mungkin berpikir ia mengarang kebohongan untuk mengelak dari tanggung jawab. Wang Ruikun sedikit mengernyit setelah mendengar cerita Zhong Xiu, tetap diam. Penatua Zhong, apakah Anda datang ke sini untuk memberi tahu kami? Anda tahu, kehilangan barang bukanlah masalah kecil. Kamar dagang tidak hanya harus membayar 3 kali lipat harga batu roh, tetapi reputasinya juga akan rusak parah. Suara wanita mempesona itu bergema lagi.